Seperti yang kita ketahui, kita akan melaksanakan milad ke-30 yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Saya ingin tahun ini acaranya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin acaranya lebih terkesan, lebih berwarna, dan lebih menunjukkan warna baru sekolah kita. Berbeda ya Bu. Baik-baik. Melihat dari catatan tahun kemarin, sepertinya mempertahankan pentas seni dan bazar itu tidak buruk juga, karena itu terbukti efektif dan juga sepertinya banyak disukai. Tapi sudah kita lakukan di tahun berikutnya. Saya ingin kita melaksanakannya lebih berwarna, lebih bergaya lagi. Saya serahkan ke tim Bapak Ibu untuk merancang konsepnya, lalu kita akan bahas lagi minggu depan. Baik Bu, nanti saya koordinasikan lomba-lombanya dan tentu saja saya serahkan ke Ibu yang menjaga dekornya dan hasilnya. Baik Bu, kita akan kumpulkan proposalnya. Semoga cepat selesai. Saya harap bukan hanya cepat, tapi bermutu dan inovatif. Saya tunggu terobosannya dari Bapak Ibu. Kita akhiri rapat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana panitia Ibu? Setelah menimbang-nimbang, sepertinya pemilihan pensi dan juga bazar ini juga sudah cukup realistis, karena kita kan sudah punya acuan dari tahun kemarin, dan ini juga sepertinya lebih efektif dan lebih banyak disukai juga. Terus ini juga bisa mengefisiensi biaya, sama resikonya juga lebih kecil kan. Saya setuju Bu Puspa. Kita kan hanya perlu penyesuaian dekorasi dan tema warna saja kan? Iya benar. Iya, kalau kita buat yang terobosan, butuh energi dan waktu yang ekstra. Jujur saja, waktu kita terbatas. Padahal ada banyak konsep penggantian sekolah lain yang menarik. Seperti konsep karya edukasi siswa, malam apresiasi budaya misalnya. Bu Fatma, kalau ada ide silahkan disampaikan di sini, jangan berbisik-bisik. Kami hargai inisiatif Anda, tapi kita juga perlu ide yang bisa dieksekusi. Oh, tidak apa-apa Bu Ska. Itu hanya pemikiran saja. Pensi dan bazar juga bagus. Nah, kalau semuanya sudah sepakat, pasti Ibu kepala sekolah terima. Yang penting miladnya jalan. Tuh. Pak, Bu Cindy itu mau ide-ide yang berbeda. Kalau begini, kita hanya membawa waktu saja. Saya tahu Bapak banyak ide olahraga ekstrim yang seru. Kenapa tidak disampaikan saja? Waduh, Bu Fatma. Milad ini kan urusannya tim Ibu. Saya cuma bantu eksekusinya saja. Saya malas terlibat perdebatan yang rumit ini, Bu. Lebih baik fokus sudah ada. Justru itu masalahnya. Semua orang itu malas memikirkan hal-hal yang berbeda. Malas dalam berdebat, malas dalam menyampaikan pesan, sehingga kita terjebak di zona nyaman ini. Saya ada ide. Kalau orang-orang yang begini, bagaimana saya ingin menyampaikannya? Bu Fatma, harap dijaga nada bicara Anda. Kita di sini mencari solusi, bukan mencari masalah. Kalau ide Anda tidak bisa disampaikan, jangan menyalahkan orang dalam memilih hal yang mudah. Senang, saya membantu. Ya ampun, kok jadi begini sih? Kepala sekolah pasti akan kecewa. Nah, jadi begitu Bu ceritanya. Ternyata begitu. Baiklah Bu Diska, tolong sampaikan kepada guru-guru. Kita akan melaksanakan rapat di ruangan rapat setelah jam istirahat tiba. Kita akan bahas hal itu. Baik, siap Bu. Saya sudah mendengar laporan.
baik masalah konsep yang tidak maju maupun perselisihan antar guru. Mohon maaf Bu Kepala Sekolah, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kami memang belum mendapatkan terobosannya. Tapi Bu Fatma, Tunggu sebentar, Vicky. Mari kita lihat situasinya. Pak Zaki, Anda mempunyai teknis dan kemampuan tinggi di bidang olahraga. Tapi saya lihat Anda sangat enggan untuk terlibat dalam perencanaan konseptual. Ini adalah situasi S1. S1? Maksudnya Ibu? Artinya, Anda mempunyai motivasi rendah untuk tugas ini. Saya akan memberikan arahan tinggi. Pak Zaki, saya perintahkan Anda untuk bekerja sama dengan Bu Fatma. Bu Fatma, saya ingin Anda menyampaikan ide dan visi besarnya. Anda yang akan membantu menyusun rencana tindakan untuk ide tersebut, terutama yang melibatkan aktivitas luar ruangan. Bagaimana? Rencana tindakan ya? Baiklah Bu, nanti saya akan coba. Bagus, sekarang buka. Saya tahu Anda mempunyai ide brilian, tapi saya lihat Anda kurang berani untuk mempresentasikannya secara lugas dan Anda cepat emosi. Ini adalah situasi S2. Baik Bu, saya minta maaf. Anda mempunyai kompetensi tinggi untuk berinovasi, tapi motivasi untuk percaya diri Anda perlu diasah. Saya tidak hanya ingin meminta ide Anda, tapi saya ingin Anda bertanggung jawab atas ide tersebut. Saya mau Anda memimpin tim kecil yang terdiri dari Pak Zaki dan Bu Diska untuk membuat proposal baru. Saya akan mendampingi setiap tahapnya. Saya mampu. Saya ada ide seperti festival karya seni dan apresiasi siswa. Bagus, itu yang saya tunggu. Lalu peran saya dan Bu Keke bagaimana Bu? Kalian berdua sangat handal dalam menganalisis resiko dan penganggaran dan prosedur. Ini adalah situasi F4. Saya tahu kalian punya kompetensi dan motivasi tinggi untuk menjaga agar acara berjalan lancar. Ya Bu. Tugas kalian adalah menjadi koordinator pengawas dan logistik. Kalian tidak perlu lagi terlibat dalam pergerakan kreatif lagi. Kalian hanya perlu memastikan rencana tim Bu Fatma dapat terlaksana sesuai anggaran dan sesuai aturan sekolah. Saya mendelegasikan kewenangan ini sepenuhnya kepada kalian berdua. Berikan laporan mingguannya, bukan proposal ini. Baik Bu, baik. Terima kasih. Jadi, apakah semua guru sudah mengerti tugasnya masing-masing? Siap, sudah mengerti.